Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Triwandari SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mulawarman, Prodi Pendidikan Matematika. Saat ini saya mengajar sebagai guru matematika di SMA Islam Terpadu Granada, Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya di kelas 10 dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang untuk membantu memimpin doa kita pada judul sholat. Iya. Berdoa. Iya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang tidak hadir pada hari ini siapa saja? Saya akan sama dan Ini alasannya kenapa? Hadir ya? Oke, 4 orang ya? Iya. Baik, hari ini tahu kita mau belajar apa? Sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Seperti biasa, yang pertama sebelum itu saja ingatkan kembali apa saja yang kontrak belajar yang telah kita lakukan. Yang terakhir apa? Wajib Mengerjakan semua tugas. semua tugas yang berhubungan dengan matematika ya. Jadi tolong diselesaikan tugas-tugasnya. Yang belum selesai diselesaikan tugasnya. Oke. Nah, sekarang kita pretest dulu. Dibuka kuisisnya. Ya, kuisis ya. Ini kodenya. Nah, kita pretest dulu. Silakan join. Dua lima empat delapan sembilan empat. Dua tiga. No player. Tadi coba dari yang ustazah lagi. Jawab aja sepaham kalian.
Lanjut sudah ya? Oke. Sudah dites nggak apa-apa. Apapun jawaban kalian itu pemahaman kalian saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, apa sih tujuan kita belajar pada hari ini? Yang pertama, kita ingin mengidentifikasi sistem persamaan linear 3 variabel itu yang seperti apa. Yang kedua, kita akan membuat model matematika ya. Peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ada 2 tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Lanjut. Lihat materi SMP sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, misalnya nih saya punya contoh 2x tambah 3y sama dengan 12, 3x kurang y sama dengan 5. Nah, silahkan dibuka, ada link yang bisa dikirim di grup. Boleh diklik ya. Ya, diklik. Dijawab pertanyaannya. Ini yang pertama, koefisien x pada persamaan pertama itu silakan dijawab. Bentar ya. Sudah dibuat semua? Sudah. Baru oke, kalau sudah dibuka, nah ini ya. Kodenya gitu. Oh, bentar. Ya, kodenya, bentar dulu. Ini kodenya 52991. 991. Ya, join dulu ya. Kok sudah? Bisa nggak? Saza tuh submit. Kalau ke submit nggak muncul dia. Nah nih, ada 2, 1. Ini jauh saja kita jawabkan berapa koefisiennya. Makanya coba pakai ini kelas poin ini. Jadi kalau kalian jawab, ada muncul siapa aja yang menjawab. Nah, saya jawab 2 tadi. Karena pertanyaannya yang pertama dulu. Oke, coba saya atur dulu ya. Pertanyaan yang kedua. Ini saya jawab dulu ya. Sekarang coba, masih ada waktu kan? 26 detik. Konstanta pada persamaan kedua. Konstanta pada persamaan kedua. Berapa nih? Nah, jam 5 ada nggak? Nah, ada jam 5. Oke. Coba jawaban saya. Soalnya itu kalau 5 Saya gesek ya. Nah, nanti akan kelihatan jawaban-jawaban kalian. Sudah. Oke, saya lanjut ya. Jadi sudah paham semua apa itu koefisien, apa itu variabel, sama konstanta. Karena 3 kata kunci itu yang akan sangat kita perlukan dalam memahami sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Ini manfaatnya. Silakan diperhatikan. Entah itu kalau dari sini apa tadi yang dibutuhkan ya? Jenis lukisan ya, yang paling mahal. Nah, jadi dia tentang variabelnya apa berarti? Lukisan. Ya, lukisan variabelnya ya. Jadi banyak variabel yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal kita membutuhkan variabel yang mana, gitu ya. Apa yang kita butuhkan. Nah, jadi sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah salah satu materi matematika yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian belanja, dapat struk belanja kan ya, belanja di mall misalnya atau di warung kan jarang ya kita dapat nota kecuali kita minta nota belanja. Tapi pasti sebelumnya sudah pada belanja dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, oke, sudah belanja. Tadi juga sudah belanja pasti ya. Sudah banyak beli item. Nah, sesuai dengan item yang saja minta, silakan dibuka LKPD-nya, ya kan? Ada yang diperintahkan di LKPD itu apa? Ya, 3 item masing-masing kelompok. Setiap anak membeli item yang sama, tapi jumlahnya yang berbeda. Itemnya sama, misalnya beli keripik, beli minuman, sama beli buku misalnya. Berarti
Kan beda-beda tuh tiap kelompok. Nah, itu nanti yang akan kalian kegiatan berbelanja itu, apa yang kalian beli itu kalian tuangkan di AKPD, kalian tulis. Nah, di situ yang atom-atom itulah yang akan menjadi apa? Menjadi variabel yang akan kita gunakan untuk menentukan atau memahami konsep tentang variabel itu sendiri. Nah, ya kan? Jadi item itu adalah atom-atom yang kita beli itu adalah variabelnya. Jumlahnya berarti apa namanya? Jumlah dari item barang itu. Misalnya 3 keripik. 3 itu apanya kalau dalam matematikanya? Koefisien. Itu ya. Nah, dan selanjutnya berarti tinggal kalian selesaikan di LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Ya, diskusi kelompok ya. Silakan diikuti langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang tidak paham, silakan dibuka bukunya karena ini boleh pegang handphone, boleh cari di internet, tapi kayaknya bisa deh kalian kerjakan. Jadi kita akan membuat model matematika dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, yaitu berbelanja di koperasi. Dari situ kita ingin mengidentifikasi apa saja sih variabel. Kerjaannya di mana nih? Kerjakan nanti langsung di LKPD-nya. Nanti ada di karton juga kalian jawabannya untuk yang aktivitas 2. Ya, selamat mengerjakan. Kalau ada yang tidak paham, nanti kalau susah Ada siang buat bisa. benar kan? Misalnya dipakai apa, terus permisalannya apa, baru dibuatnya model matematikanya. Ini sudah model. Iya, sudah modelnya, tapi permisalannya boleh. Kalau sudah tulis ini nggak usah. Saya bola pingpongnya nggak bisa masuk gitu. Iya, boleh tenis meja itu berapa? 5.000.
Loh, nulis lagi lah. Ntar.
Ngambilnya berapa di belakang? Presentasikan kesimpulan ya. Saya minta yang kesimpulan dari yang hasil belajar tadi. Kalian buat model matematikanya kan? Nah, nanti mereka ingin mempresentasikan yang kesimpulan dari pengertian sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, silakan. Ini terus buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 setelah mengerjakan matematika atau tadi kami mendapatkan kesimpulan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel memiliki tiga persamaan. Di setiap persamaannya memiliki 3 variabel dan di setiap variabelnya hanya berpangkat 1.
Seperti ini karena kita mendapatkannya saat mengundang nama PPD. Jadi di KPD tadi kita disuruh membuat 3 persamaan. Lalu setelah diamati lagi ternyata setiap satu persamaan itu memiliki 3 variabel. Memiliki 3 variabel. Setiap persamaan Persamaan. 3 variabel. Dan setelah diamati lagi, setiap variabel hanya berpangkat 1, tidak lebih. Memiliki 3 variabel setiap persamaan. Nah, kelompok lain ada yang berbeda kesimpulannya? Sama ya, jadi sistem persamaan linear 3 variabel memiliki apa tadi? 3 persamaan. Ya, di mana setiap persamaan memiliki 3 variabel. Variabelnya apa saja itu tergantung kalian memberi nama variabelnya, ya, tidak melulu X, Y, atau Z, boleh A, B, C dan lain sebagainya. Terus setiap variabel berpangkat 1 atau memiliki derajat 1. Ya. Oke, kita beri aplaus dulu teman-teman. Boleh kembali. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan ini adalah hasil dari kerja kami yaitu aktivitas di luar dan akan dijelaskan oleh Rifa dan kita membeli tarik Apa yang misalkan dus nanas N-nya harga dus pisang, O-nya harga dus mangga. Kalau-nya 3N tambah 2N tambah 5O sama dengan 2.640. N tambah 3N tambah 2O sama dengan 1.510. 24N tambah 5N tambah 3O sama dengan 2.750. Terus apa? Ya, jadi modelnya berarti yang 3 ini ya? Ya. Ya. Berarti yang pertama dilakukan tadi apa? Misal. Permisalannya adalah harga ya. Harga dari buah-buahannya. Yang kedua baru membuat model grafika. Nah, kita baru sampai di sini aja. Berarti ini persamaan 1 ya. Persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, gimana? Kelompok lain? Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Apabila kita ada kesalahan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan aktivitas 2. Jadi, diketahui Anissa beli 2 tenun ulat toyo, 1 sarung sama Ida, 1 tas Malika seharga 675.000. Malika beli 1 tenun ulat toyo, 2 sarung sama Ida, 1 tas Malika seharga 725.000. Najwa beli 3 tenun ulat toyo, 2 sarung sama Ida, 1 tas Malika seharga 1.075.000. Yang ditanya model matematika dari persamaan tersebut.
Jadi pertama kita bikin permisalan dulu. X, Y, Z itu X-nya merupakan harga tenun Doyos, Y-nya harga sarung Samarinda, Z-nya harga tas Malika. Lalu kita membuat model matematikanya. Anissa itu 2X tambah Y sama dengan Z 2X tambah Y tambah Z sama dengan 675.000. Malika X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 725.000. Nah, 3X ditambah 2Y sama dengan ditambah Z sama dengan 1.200.000. 1.025.000. Jadi model matematikanya adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 575.000. X tambah 2Y tambah Z X tambah 2Y tambah Z sama dengan 725.000. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1.025.000. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi sistem persamaan linear tadi dari kelompoknya Maisa ya, bahwa sistem persamaan linear 3 variabel memiliki 3 persamaan. Setiap persamaan punya 3 variabel dan setiap variabel berpangkat 1. Terus apalagi selanjutnya dalam membuat model matematika, apa saja yang pertama kali kita lakukan yaitu buat pemisalan dulu ya. Pemisalannya itu adalah menentukan variabelnya, entah itu X, Y, Z atau A, B, C dan lain sebagainya, tergantung kalian mau buat variabelnya dari apa. Yang kedua, setelah membuat pemisalan, kita buat apa? Model matematikanya. Nanti setelah itu baru diselesaikan dengan metode eliminasi, substitusi atau campuran yang akan kita pelajari di selanjutnya ya. Oke, ini kesimpulannya ya. Oke. Yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Jadi tadi ini sistem persamaan linearnya sudah, definisinya kalau ditulis dengan bahasa matematisnya seperti ini ya, maka kita akan menentukan, kita akan tahu bahwa yang mana koefisien, yang mana variabel, yang mana konstanta. Nah, itu kata kuncinya. Jangan sampai terbalik ya. Koefisien yang di persamaan pertama itu apa, koefisien di persamaan kedua itu apa, dan seterusnya. Ya, nanti itu akan membantu kita dalam menentukan penyelesaiannya. Ini tadi ya yang sudah kalian jabarkan ya. Pahami masalah ya, tentu saja pahami masalah, mengidentifikasi hal-hal yang diketahui dari permasalahan, memisalkan tadi ya, dan yang terakhir membuat model matematikanya. Oke. Sebelum itu, nah sebelum post test, ini karena sudah selesai semua, kita ice breaking sebentar, berdiri berpasangan tapi ya, berpasangan. Jadi antara pasangan, satu yang tangan kanan, satu yang tangan kiri. Kanan. Ya, yang kanan tangan kanan berarti hitam ya. Oke. Kalau yang kiri berarti hijau. Oke. Gimana permainannya? Permainannya? Oh, satu. Ya, hitam dan hijau. Kalau saja bilang, jadi Ustazah akan bercerita ya, yang akan ada kaitannya dengan hitam dan hijau. Kalau kalian mendengar suara Ustazah mengatakan hitam, maka yang hitam harus memukul yang hijau. Yang hijau boleh menghindar. Kalau enggak berarti harus duduk ya, berarti kalah. Gitu ya. Kalau begitu juga sebenarnya, kalau ada kata hijau berarti hijau harus memukul yang hitam. Oh, nanti kita balik ya. Yang pertama kalau dengar kata hitam atau hijau berarti salah, instruksinya salah. Hitam atau hijau berarti hitam yang harus dipukul. Gitu ya. Berarti hitam harus menghindar. Gitu ya. Jadi instruksinya kalau nama warna kalian yang disebut berarti harus menghindar ya. Dia yang menghindar. Oh, ini bertiga, berarti salah satu saja ya. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Pada suatu hari ya, pada suatu hari Maisa pergi ke Big Mall untuk membeli baju bersama Jakia. Di jalan ketika ke Big Mall dia bertemu dengan belum
Dia bertemu dengan Atia yang sedang membeli tas warna hitam. Hitamnya ada robeknya sedikit. Kita dengan mengajak Atia ke mana ya? Zara, Ke Uniqlo, oke. Ke Uniqlo untuk membeli tas yang lain. Jadi Atia ditraktir oleh Maisa. Jadi ya ditinggal warna hijau. Ternyata Atia tidak jadi membeli karena sudah terlanjur kecewa. Atia betul mereka jalan kemana ya? Oh, mereka sepakat untuk nonton di SS1. Ya, judul filmnya adalah Wakanda Forever. Wakanda. Iya, judul filmnya adalah Black Panther. Pasar pagi di Samarinda menjual banyak peralatan dapur, terus menjual pakaian, intinya sandang pangan dan pakannya. Suatu ketika Malika berbelanja dengan Hasna. Mereka mencari bahan untuk praktikum biologi. Ustazah Ayu meminta mereka untuk membeli peralatan praktikum, ya, berupa benda-benda yang berwarna merah, kuning, hijau. Ya, karena kalau warna itu hijau harus menghindar. Kalau warnanya tersebut dia harus menghindar. Sajai tadi meminta untuk membeli dengan warna yang berbeda, ya, benda-benda dengan warna berbeda. Tetapi yang dicari Malika ternyata tidak ada. Akhirnya Malika dan Hasna pergi ke pasar sendiri untuk mencari benda-benda tersebut. Ternyata di pasar sendiri bukannya belanja membeli alat praktikum, ternyata mereka beli bakso di warung samping pasar sendiri. Ya. Nama tokonya ya atau nama warungnya adalah bakso Pak Tumin. Bakso Pak Tumin. Ya, Pak Tumin kebetulan pakai baju warna hitam. Selamat dibuka kuisisnya, join di kelasnya. Selamat join kembali. Ya, coba buka dulu kuis baru. Ini namanya nama kita. Iya, ya. Sudah, ini 15.
Sudah? Oke, kalau sudah mulai ya. Kerjanya benar-benar ya, ini proses. Oke, sudah? 1, 2, 3. Sudah mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi benar-benar ya. Langsung buru-buru, baca baik-baik. Nampaknya karena belum masuk. Itu juga masih poin. Aku nggak bisa. Nanti kalau lebih dari 10. Mbak ngomong, perhatikan baik-baik ini. Ya, jangan asal jawab ya. Diperhatikan baik-baik lagi soalnya. Di belakangnya. Sekarang selanjutnya karena sudah post-test, ini ada di KKPD-nya. Ini ada tugas individu. Nah, tugas individu kalian kerjakan di scan nanti ya, di scan barcode-nya, baru kalian kerjakan sebagai tugas individu. Dikumpulnya 2 hari ke depan. Itu ya. Sudah, stop dulu. Ya, HP-nya ditaruh di atas meja sekali. Kita refleksi pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Bahagia. Luar biasa. Seru tapi sedikit ngantuk. Kalian dapatkan? Cara untuk Zakia boleh. Oke. Pertama, Cara untuk memecahkan harga-harga itu seperti yang
Kalau dia totalin itu kan ada struknya. Tapi kalau nggak ada harga satuannya, dia sih bisa cari sendiri. Ya, boleh. Terus yang lain apa lagi, Maisa? Ternyata SPLTC itu ilmu matematika yang paling dekat dengan diri saya. Wih, boleh. Karena kalian tiap hari melakukan itu kan ya? Iya. Transaksi jual beli dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu penerapannya. Oke. Apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini? Insyaallah. Ya. Ada yang masih belum paham? Insya Allah paham bos. Insya Allah paham ya. Insya Allah. Oke. Nah, hikmah pembelajaran yang pertama, ya, di duniawi bersegera untuk menyelesaikan segala urusan dan amanah yang diberikan kepada kita. Tidak lalai dan menunda-nunda adalah salah satu kunci kesuksesan. Ya, sesuai dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel, ya, kita bisa menyelesaikan ya suatu variabel dengan sesegera mungkin, ya, entah itu mengeliminasi kebiasaan buruk kita, ya, yang bisa membuat kita terhambat untuk mencapai kesuksesan itu, ya, ataupun kita memasukkan hal-hal baik dalam hidup kita untuk apa? Supaya jalan kita untuk mencapai kesuksesan itu lebih cepat gitu ya. Bisa jadi penghambat kita untuk sukses itu banyak hal gitu, banyak faktor. Nah, itu yang harus kita usahakan minimalisir dengan mengeliminasi pelan-pelan, ya, itu bahasanya. Oke, selanjutnya, ya, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, memegang kedua pundakku. Jadi ceritanya beliau ini dipegang kedua pundaknya oleh Rasulullah, lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Artinya kita itu berlomba-lomba karena apa? Kita di dunia ini cuma sebentar gitu ya. Karena sebentar itu, maka dipergunakan setiap waktu kita untuk diisi dengan hal-hal yang baik sebagai bekal kita di akhirat. Terus, nah ini juga pernah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu di pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu, ya. Jadi kalau kata Agim, pernah dengar enggak 3M? Kalau kata Agim, kalau pernah dengar ceramahnya Agim itu 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai saat ini. Itu adalah 3 hal yang simpel. Kalau kita belajar tentang psikologi apa? Belajar tentang psikologi, kalau pernah baca bukunya yang hidup minimalis, itu kan sebenarnya mengurangi hal-hal yang sifatnya hedonisme gitu kan, yang dia mengurangi, entah bajunya dikurangi, entah belanjanya dikurangi. Itu kan gaya hidup minimalis sebenarnya sudah diajarkan Rasulullah sejak dulu. Rasulullah meskipun seorang yang memimpin pemerintahan yang besar gitu ya, bukan hanya presiden, tapi juga namanya khilafah itu beda ya. Khilafah dengan negara itu beda. Khilafah itu menguasai beberapa negara. Nah, Rasulullah seperti itu, tapi apakah rumah Rasulullah seperti rumah kerajaan? Enggak. Rasulullah tetap hidup sederhana gitu ya. Itu yang diajarkan kepada kita, bahwa ternyata Rasulullah sudah hidup minimalis sejak dulu gitu. Oke. Secara ukhrawi tadi sama ya, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Jadi kalau urusan akhirat jangan mau didahului orang lain. Kalau misalnya teman kita sedekah 2.000, ya kita sedekah 3.000. Jadi satu tingkat di atasnya gitu ya. Jangan mau kalah untuk urusan akhirat gitu. Kalau urusan dunia ya terserah, karena semua orang punya kapasitas dan kemampuan masing-masing yang berbeda. Jadi jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, nggak akan cukup. Jadi bandingkan diri kita ya bagaimana kita merefleksi diri kita aja gitu. Untuk urusan dunia, kalau urusan akhirat harus lomba-lomba. Oke, itu ya. Nah, sudah terakhir ya. Materi selanjutnya adalah sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode
Jadi alternatif penyelesaiannya dengan metode eliminasi serta substitusi ya. Nanti minggu depan kita pelajari itu, silakan dipelajari baik-baik. Nanti materi yang saja berikan. Oke, silakan ketua kelas yang atau Saya akhiri. Assalamualaikum, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.